Sobat ASN Berakhlak, selamat datang di podcast Ngabers, Ngobrol ASN Berakhlak Seru. Seru. Hari ini kita bakal ngobrol seru tentang sosok yang luar biasa, yaitu Bapak B.J. Habibie. Kita semua sudah kenal beliau bukan cuma sebagai Presiden RI ketiga, tapi juga sebagai sosok inspiratif yang segudang prestasi dan nilai hidup yang bisa kita teladani. Saat ini, saya Mona, bersama 4 teman ASN Berakhlak akan membagikan nilai-nilai hidup apa saja nih yang bisa kita pelajari dari sosok Bapak B.J. Habibie. Yang pertama, ada Kak Asen. Hai Kak Asen. Halo, saya Arsen dari RSUP Benboy. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Yang kedua, ada Kak Krisna. Hai semua, perkenalkan saya Krisna. Saya juga dari RSUP Benboy. Yang berikutnya ada Kak Savio. Halo semuanya, saya Savio, saya juga dari RSUP Benboy. Salam kenal. Salam kenal Kak. Dan yang terakhir ada Kak Sinta. Halo semuanya, nama saya Sinta, saya dari RSUP Ibu Kota Nusantara. Oke, sekian perkenalan dari Geng Ngabers. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya mau minta salah satu teman buat cerita tentang siapa sih sebenarnya Pak B.J. Habibie itu. Silakan Kak. Yap, Kak Mona. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan terkait profil dari B.J. Habibie. Jadi, beliau memiliki nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak B.J. Habibie. Beliau ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau sendiri merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, di mana masa jabatannya itu berlangsung dari tahun 1998 sampai 1999, di mana masa kepemimpinan beliaunya itu kurang lebih selama 1 tahun. Wah, keren banget ya Pak B.J. Habibie ini. Dari cerita singkat aja kita sudah dibuat kagum. Kalau saya kilas balik yang saya kagumi dari Pak Habibie itu, beliau benar-benar mikirin rakyat Indonesia kayak keluarga sendiri dan banyak kontribusinya yang tiada henti buat Indonesia, ya kan? Kalau menurut Kak Asen, gimana Kak Pak B.J. Habibie ini? Kalau B.J. Habibie ya Kak Mona ya, beliau ini selain presiden idaman saya sih, ini tokoh panutan banget sih untuk kita sebagai ASN. Atau yang berkesan buat saya ini, pertama beliau itu berorientasi berpelayanan ya. Nah, di sini beliau ini saat menjadi presiden itu tahun 98 sampai 99 yang udah tadi Kak Savio bilang, dia melakukan sesuatu hal yang out of the box. Dia beri ruang kebebasan untuk sipil yang bisa langsung dirasakan untuk publik. Nah, salah satunya adalah media dan partai politik itu bebas, liberal. Nah, terus tahanan-tahanan politik juga dibebaskan sehingga juga rakyat-rakyat suaranya juga bisa didengar. Itulah pemilu yang demokratis tahun 99. Semua yang dilakukan oleh Presiden Habibie ini itu tuh semua berorientasi untuk publik, berorientasi untuk pelayanan ke masyarakat, dan ini yang bikin beliau bagus banget untuk jadi panutan kita nih calon-calon ASN. Jadi 98-99 ketika Habibie naik jadi presiden, tetap kepentingan masyarakat jadi prioritas utama. Nah, ini nih yang harus jadi pelajaran buat kita, Kak Mona. Jadi beliau ini bukan cuma mikirin kekuasaan ya, Kak Asen, tapi benar-benar mikirin gimana rakyat bisa dapat ruang kebebasan yang selama itu mungkin saja terbatasi. Oke, tadi kita sudah bahas gimana Pak Habibie ngasih pelayanan terbaik buat rakyatnya. Tapi nggak cuma itu, beliau ini juga yang saya ketahui dikenal sangat bertanggung jawab dalam setiap keputusan. Kak Krisna, gimana menurut kakak soal hal ini? Silakan Kak. Baik, benar sekali Kak Mona ya. Pak Habibie itu adalah contoh nyata pemimpin yang akuntabel atau bertanggung jawab. Nah, saat itu beliau bertanggung jawab menyelamatkan bangsa yang sedang krisis, baik ekonomi, politik, krisis demokrasi, dan juga beliau memulihkan kepercayaan dari rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Kak Arsen sebelumnya, beliau membuat banyak kebijakan demi kepentingan bangsa. Namun tanggal 14 Oktober tahun 99, di mana kepemimpinan beliau baru 17 bulan. Nah, beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Saat itu banyak yang menentang keputusan dan kebijakan beliau, terutama terkait referendum Timur Timur, karena dianggap merupakan keputusan yang gegabah saat itu. Nah, kemudian banyak dari MPR yang berusaha untuk menolak beliau. Namun, beliau tetap legowo menerima hasil dari penolakan dan tidak berusaha untuk mempertahankan jabatannya.
Karena bagi beliau, kekuasaan adalah amanah dan bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Itu sih Kak yang saya sangat kagum dari beliau. Menarik ya, jarang banget ada pemimpin yang bisa setegas itu. Apalagi sampai rela melepas jabatan demi menghormati keputusan rakyat. Itu benar-benar contoh akuntabel yang luar biasa. Kalau kita lanjut nih bicara soal kompetensinya Pak Habibie, jelas banget ya karya-karya beliau tuh sudah diakui oleh seluruh dunia. Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut gimana kompetensi beliau ini tercermin dalam karya yang nyata. Kak Savio, mungkin silakan Kak. Baik, Kak Mona. Nah, kalau berbicara tentang kompetensi, perlu kita ketahui bahwa kompetensi itu sendiri artinya mempunyai kemampuan dan terus mengasahnya untuk kepentingan orang banyak. Nah, jika dilihat dari nilai kompetennya Bapak B.J. Habibie, yang pertama ada inovasi untuk kepentingan publik, yang mana beliau ini sendiri pernah merancang pesawat, yaitu salah satunya ada CN235 dan N250, yang mana kedua pesawat ini merupakan sebagai simbol kemampuan anak bangsa dalam teknologi kedirgantaraan. Selanjutnya, beliau juga membantu dalam membina generasi muda yang terbukti dengan beliau membangun PT Dirgantara Indonesia yang bertujuan untuk mentransfer ilmu bagi generasi muda sehingga bisa melanjutkan kompetensinya di bagian teknologi di bidang khusus bidang pesawat terbang. Nah, jadi luar biasa sekali ya kompetensi Pak B.J. Habibie ini. Kompetensi beliau itu bukan cuma untuk prestasi pribadi, tapi dia rancang, dia arahkan untuk kemajuan bangsa. Benar-benar menginspirasi kita sebagai ASN yang berakhlak, supaya kemampuan yang kita miliki ini bisa juga untuk memberi manfaat yang lebih luas, bukan hanya untuk prestasi pribadi saja. Ternyata ada sisi lain juga nih, kepribadiannya Pak Habibie yang menarik, terutama soal hubungan sama orang terdekat, dan mungkin gaya kepemimpinannya nih. Bagaimana Kak? Sinta, silakan Kak. Ya, jadi sifat yang sesuai dengan kita kita lainkan dengan ASN berhak tadi dari Pak B.J. Habibie, kita bisa melihat dari sifat harmonisnya beliau. Ini sangat terlihat sekali pada kehidupan keluarga beliau yang penuh kasih. Dan ini menjadi inspirasi tentang cinta, kesetiaan, dan juga saling mendukung. Selain itu, beliau juga tampak harmonis dalam menjalankan kepemimpinannya saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga. Beliau juga membebaskan tahanan politik, memberikan kebebasan pers. Jadi tercipta sebuah hubungan yang harmonis antara pemerintahan dan rakyat. Dalam hubungan internasional juga begitu. Pak B.J. Habibie menjaga hubungan baik dengan dunia internasional, baik ketika bekerja di Jerman maupun saat memimpin Indonesia, dengan tetap membawa nama bangsa Indonesia secara terhormat. Dan sisi harmonis yang lainnya bisa kita lihat dari nilai-nilai kemanusiaan beliau. Beliau dikenal memiliki sikap yang rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan senang berbagi inspirasi dengan generasi muda. Mungkin seperti itu, Kak Mona. Oke Kak, berarti memang orang-orang di sekitarnya Pak B.J. Habibie ini sangat kerasa banget ya harmonisnya hubungan antar mereka. Gak cuma soal teknologi, tapi juga gimana beliau menjaga hubungan sama keluarga, sama rakyat, bahkan sampai dunia internasional. Menarik banget. Nah kalau kita geser ke cerita lainnya, ada satu hal lagi yang tadi secara tersirat soal kesetiaan dari Pak B.J. Habibie yang gak kalah keren. Beliau kelihatannya setia bukan cuma ke keluarga tapi juga ke negara. Gimana tanggapannya Kak Sinta? Silakan. Ya, betul sekali. Menurut saya, beliau ini salah satu teladan sejati mengenai arti loyalitas. Kalau kita ingin mengerti arti loyalitas, contoh simpelnya mungkin lihat saja B.J. Habibie. Kita bisa yang contoh paling mudahnya yang bisa kita temukan itu cintanya beliau kepada istrinya, jadi kepada keluarganya. Ini terlihat dari banyaknya memorabilianya, dari bukunya beliau ada, dari filmnya sampai tiga seri itu mengenai cintanya beliau kepada istrinya. Kemudian kita bisa lihat juga dari keloyalan beliau terhadap bangsa dan negara. Ini kan dulunya beliau sudah
mapan tuh, udah berkarir sukses di Jerman, tapi begitu dipanggil ke Indonesia beliau mau. Jadi bisa terlihat beliau loyal terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kemudian dari yang beliau setuju untuk kembali ke Indonesia, berarti beliau juga loyal terhadap visi dan misi pembangunan Indonesia, karena beliau mau mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk Indonesia. Kemudian beliau juga tidak mudah tergoda ya dengan kepentingan pribadi, jadi setia untuk perjuangan jangka panjang demi Indonesia. Begitu, Mona. Oke, mantap sekali Kak Sinta penjelasannya. Berarti soal loyalitas nih ya. Dirasanya loyalitas beliau itu nggak setengah-setengah, baik ke bangsa, ke visi besar yang beliau bawa, bahkan sampai ke cinta seumur hidupnya sama Ibu Ainun sampai dibuatkan film ya Kak ya. Oh ya, Indonesia ini tentu pernah ada di masa-masa sulit ya kan selama masanya Pak B.J. Habibie. Kira-kira gimana nih Pak Habibie menghadapi krisis besar saat itu? Silahkan Kak Arsen. Wah, ya krisis ya. Jadi dari peralihan antara Presiden Soeharto ke B.J. Habibie, itu krisis banget 9998. Nah, saat krisis multidimensi tadi, selain berorientasi pelayanan, Presiden B.J. Habibie itu juga beliau adaptif. Nah, gimana cara ngatasin krisis 98? Nah, mata uang yang dari awalnya 16.850 dalam 1 tahun kepemimpinannya bisa jadi 6.550. Nah, ada beliau nih gambarnya ketawa-ketawa nih. Habibie ini bergerak cepat. Dia melakukan deregulasi media dan partai, jadwal pemilu, desentralisasi pemerintahan ya. Kemudian independensi Bank Indonesia secara keuangan serta penyelesaian masalah di Timur Timur, semua ditangani oleh Habibie dalam situasi yang krisis. Ini Presiden B.J. Habibie berhasil beradaptasi dengan keadaan yang sulit, saking jenisnya beliau. Di tengah krisis dia bergerak cepat. Ia berani ngambil langkah untuk reformasi secara besar-besaran di seluruh pemerintahan Indonesia, mulai dari desentralisasi sampai penanganan keuangan dalam waktu singkat, dalam waktu 1 tahun, dan itu semua berhasil. Ini menunjukkan perilaku ASN yang sangat-sangat beradaptasi dengan keadaan. Begitu tuh Kak Mona. Oke, keren banget nih penjelasan Kak Arsen. Ternyata di situasi paling genting pun beliau itu tidak pernah ragu untuk ambil langkah-langkah besar. Itu bikin kita lihat kalau adaptif itu bukan cuma soal bisa menyesuaikan saja, tapi juga berani mengambil keputusan penting di saat yang tepat. Oke, tadi kita udah bahas sisi kepemimpinan Pak Habibie yang tangguh di tengah krisis. Nah, dari nilai-nilai berakhlak nih, ada satu hal lagi, nilai terakhir nih, yang menarik banget untuk kita lihat di sisinya Pak Habibie, yaitu bagaimana beliau membangun kerjasama. Silahkan Kak Krisna. Iya Kak Mona, sosok Habibie ini sebenarnya dapat kita juluki sebagai tokoh kolaboratif. Karena beliau di sangat kritis, beliau tidak bergerak sendiri, tetapi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, tentu demi kepentingan bangsa ya. Nah, beberapa hal yang beliau lakukan nih. Yang pertama contohnya, saat beliau membentuk kabinet reformasi. Nah, di sini beliau bekerja sama dengan berbagai partai, termasuk pihak-pihak yang saat itu kritis terhadap Orde Baru. Hal ini demi menciptakan stabilitas politik. Kemudian saat masalah referendum Timur Timur, nah di sini beliau mendapatkan bantuan tuh dari PBB, bekerjasama juga dengan PBB untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian saat penyelenggaraan pemilu tahun 99, ini juga merupakan pemilu yang sukses ya setelah berapa puluh tahun tidak dilakukan pemilu. Nah di sini beliau menggandeng beberapa parpol, LSM, dan juga kelompok masyarakat. Selain itu ada masalah penting yang juga tadi Kak Arsen singgung terkait masalah ekonomi dan krisis moneter. Nah di situ beliau melakukan kolaborasi, berdiskusi dengan para ekonom senior, bankir, penasehat internasional dari IMF dan juga World Bank, sehingga terbentuklah BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, serta likuidasi dari bank-bank yang saat itu bermasalah. Kemudian yang fenomenal juga nih, beliau juga mendirikan IPTN atau sekarang dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia ya. Nah saat itu beliau bekerjasama dengan tim ilmuwan dari dari semua Indonesia ya, insinyur-insinyur Indonesia dan juga dari luar negeri untuk membuat pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Jadi beliau dapat kita sebut sebagai tokoh kolaboratif ya, yang patut kita jadikan sebagai sosok inspiratif dari ASN. Begitu Kak Mona.
Jadi memang lengkap ya, bukan cuma cepat tanggap dan visioner, tapi juga mampu merangkul banyak pihak nih. Dari sini kita bisa lihat kepemimpinan Bapak Habibie itu utuh ya, nggak berdiri sendiri, tapi justru kuat karena kebersamaan. Wah, ternyata banyak sekali yang sudah kita pelajari dari sosok Bapak B.J. Habibie yang nggak terasa waktu kita juga sudah hampir habis. Kalau dari saya nih, dari nilai-nilai berakhlak yang sudah kakak-kakak sampaikan, saya salut sama nilai loyalnya Pak B.J. Habibie. Loyal ini kalau ke keluarga mungkin gampang karena kita punya kecintaan terhadap keluarga, saudara, dan sebagainya. Tapi loyal kepada bangsa, mungkin ini perlu kita perkuat kembali, itu menurut saya. Oke, terima kasih banyak atas insight-nya kakak-kakak. Ada satu quote dari Pak B.J. Habibie yang menarik, cintailah apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu cintai. Sebagai ASN tentu ini menjadi pengingat bahwa kita juga bisa meladani semangat Pak B.J. Habibie yang setia mengabdi, berani menghadapi perubahan, dan mampu bekerja sama untuk kepentingan bangsa. Semoga obrolan ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai ASN yang berakhlak. Sekian dari kami, tim Ngabers. Sampai ketemu lagi podcastnya di podcast Ngabers, ngobrol ASN berakhlak. Salut. Terima kasih. Thank you semua. Terima kasih. Dadah. Terima kasih.